Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kekasih Kristus, mari kita membaca dari Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan ayat 19. Manusia jatuh ke dalam dosa. Marilah kita membacanya secara bergantian. Kejadian 3 ayat 8 sampai 19. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahukannya kepadamu bahwa engkau telanjang? Maka engkau makan dari buah pohon yang telah engkau makan itu." Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang engkau telah melakukan ini?" Jawab perempuan itu, "Tuhan itu yang memuliakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Persesuaian antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebutkan kepalamu, dan engkau akan merebutkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Maka firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kukatakan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup." Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus, waktu kita masih anak-anak, deklamasi ini sangat sering sekali mendominasi liturgi dalam kegiatan Natal anak-anak, khususnya anak-anak yang begitu, yang di bawah, yang belum nol school sampai dengan kelas 1 atau kelas 2. Judulnya adalah dosa. Masih ingat? Mungkin ada yang pernah mempraktekkan deklamasi itu, di mana anak itu mengatakan, "Dosa, dosa, di sana dosa, di sini dosa. Ya Tuhan, tolonglah diriku." Singkat sekali, tetapi bermakna. Seorang anak kecil yang melakukan deklamasi itu dapat menggugah, khususnya jika liturgi itu berkaitan dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kasih Kristus, topik
Minggu kita pada saat ini infokafit. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, dari Mazmur 91 ayat 15a. Artinya kita mau diajak dengan topik ini atau nama minggu ini, bahwa dosa tidaklah menjadi akhir daripada kehidupan. Memang akibat daripada dosa adalah kematian. Tetapi orang yang berdosa diingatkan melalui minggu ini, jika ia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Artinya kita mau melihat bahwa seberapa banyak pun dosa kita, itu tidak menghambat bagi kita memasuki persekutuan dengan Tuhan. Itu dapat kita nyanyikan, dang pola ala ni dosam ubain nasudat bongot. Ainu ngasai dosami digarar Tuhan Yesusi naung sai dosami. Artinya dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa bukan karena dosamu menjadi penghambat memasuki kerajaan Allah, tetapi ketika kita sebagaimana infokapit berseru kepadanya, maka di dalam seruan itu Tuhan menjawab, ini aku, dosamu sudah kuampuni. Kekasih Kristus, topo ti dosam tu debata, mohon ampun dosamu kepada Tuhan, adalah nama topik minggu yang pada saat ini, yang sangat erat sekali dengan khotbah atau dengan ayat yang telah kita dengarkan. Kekasih Kristus, apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Pada mulanya adalah baik. Allah memberikan segala sesuatu baik kepada Adam. Dan bahkan ciptaannya, dunia yang diciptakannya lengkap dengan isinya adalah baik. Bahkan dikatakan manusia diberi kuasa untuk mengelola dan memberi nama satu persatu akan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia menjadi mahkota ciptaan Allah. Manusia menjadi mandataris Allah untuk menyelenggarakan pelaksanaan daripada kehidupan di dunia ini, dengan tujuan Allah dipuji, Allah dimuliakan, karena Allah memberikan yang baik di tengah kehidupan. Seharusnya manusia yang diciptakannya itu menjadi manusia yang seturut dengan Allah yang pencipta. Kalau Allah sendiri sudah menempatkan image-nya, makanya manusia disebut dengan imago Dei, image of God, kesegambaran Allah dengan manusia. Allah sudah menempatkan itu di tengah kehidupan, tetapi manusia ingin sama seperti Allah. Inilah kalau dalam bahasa Batak disebut sikam barbar ni dosa. Awal kejatuhan daripada manusia ke dalam dosa. Ingin sama seperti Allah. Dan inilah yang kita lihat, iblis yang menyaru dalam ular memakai kesempatan ini. Apa yang terjadi kita lihat di sini, bahwa bujukan yang diselenggarakan oleh iblis melalui ular itu adalah dalam bentuk dakwaan. Dakwaan kepada hati manusia itu untuk memberontak kepada Allah. Dakwaan kepada manusia itu untuk melihat bahwa Allah itu sudah terlalu besar kuasanya, sehingga iblis mencoba membujuk manusia itu untuk melihat seandainya. Dengan kata seandainya, iblis menghantar manusia itu untuk menyamakan dirinya dengan Allah. Kasih Kristus, apa yang terjadi jika ciptaan menyamakan diri, berusaha menyamakan diri dengan pencipta? Awal manusia jatuh
ke dalam dosa. Karena manusia itu tidak menyadari realitas daripada dirinya, siapa dia sebenarnya. Sehingga kalau kita sering mendengarkan nyanyian, siapakah aku ini Tuhan, artinya kita senantiasa diajak menyadari di tengah kehidupan kita bahwa kita ini, hamba ini, aku ini adalah dari debu. Artinya kalau dari debu yang tidak mempunyai harga apa-apa, yang tidak berguna, tetapi Tuhan membentuk dari debu. Manusia itu dibentuk dari debu, dari tanah, dan membuatnya menjadi manusia dengan mengembuskan napas kehidupan. Allah menghargai manusia yang dari debu itu dan mengangkatnya menjadi mahkota ciptaannya dengan tujuan supaya dengan manusia yang diciptanya itu, ciptaan dan seluruh yang diciptanya menjadi bagian daripada puji-pujian kemuliaan kepada Allah. Kekasih Kristus, dosa telah menghancurkan persekutuan manusia, atau katakanlah Adam dan Hawa, dengan Allah. Dosa menjadi kematian moral dan rohani. Karena manusia lebih mementingkan dirinya daripada mementingkan Allah. Letak asal mula dosa adalah serangan iblis yang hendak menjatuhkan ketuhanan dan kebenaran Allah. Artinya, iblis memakai manusia itu sebagai caranya untuk memberontak kepada Tuhan. Kasih Kristus, rayuan dan dakwaan menjerat kepercayaan dan menuding Allah. Itu nampak dalam diri Hawa yang memberi tempat yang seharusnya diduduki oleh Allah telah digantikannya menjadi tempat yang diduduki oleh iblis. Kesempatan ini dipakai oleh iblis sehingga Hawa menyetujui serangan iblis atas kedaulatan Allah di tengah kehidupannya. Hawa menginginkan hak-hak yang khusus dari Allah untuk diserahkan kepadanya. Itu terjadi dalam ketika dia memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kasih Kristus, manusia dikatakan dalam nats ini akan bersusah payah. Bahkan dampak daripada kejatuhan itu, dunia pun akan menerima kutukan. Karena dikatakan pada saat ini, tanah akan terkutuk karena engkau. Bahkan manusia itu sendiri, baik Adam, akan berpeluh karena bersusah payah untuk mencari rezeki. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanannya, dan peluh akan senantiasa ada dalam kehidupannya hingga akhirnya dia menjadi debu. Dan bahkan kepada Hawa pun dikatakan kesakitan dan susah payah akan dialaminya ketika dia mengandung dan akan melahirkan. Dan suaminya akan berkuasa atasnya dalam ketika dia birahi. Artinya kalau kita lihat di sini, makna daripada birahi tidak hanya berkaitan dengan nafsu, tetapi ketergantungan daripada Hawa yang telah lost control, yang tidak dapat mengendalikan dirinya, yang tidak dapat
memberikan tempat dan waktu kepada suaminya dengan bertanya, apakah ini baik? Tetapi dia mengambil terlebih dahulu, kemudian dia memberikan kepada suaminya. Kasih Kristus, mari kita melihat daripada makna firman Tuhan yang mengajak kita untuk melihat, memohon ampun kepada Tuhan akan segala dosa kita. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Upah dosa adalah maut, kematian moral. Hidup Allah mati di dalam diri. Karena dosa, manusia yang tidak mati harus mengalami kematian. Sebelum berdosa, itu dapat kita baca dalam Kejadian 2:25, manusia tidak salah dan tidak membangkitkan perasaan malu ketika mereka telanjang. Namun sesudah berdosa, mereka sadar bahwa sudah terjatuh ke dalam kebejatan dan membawa kejahatan ke dalam dunia. Sehingga di dalam kemurahannya, kendati Allah menghukum, Allah membuat pakaian agar mereka sopan. Kasih Kristus, ambisi terjadi dalam diri Hawa. Ambisi lebih mendengar ular daripada Allah. Ambisi adalah, katakanlah ambisius, adalah dampak dosa. Pengaruh daripada pengetahuan yang diberikan, yang disalahgunakan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga pernah, kalau kita dengarkan, di dalam ambisi yang positif, pinggolmi, tarehon, rohami, apehon tutuhani. Telingamu mendengarkan dan hatimu letakkan kepada Tuhan. Rasa bersalah menjadi bagian daripada persembunyian daripada Adam dan Hawa. Menghindar dari Allah. Ketakutan dan ketidaktenangan karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan ular yang memperdaya. Ambisi untuk membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ambisi dengan melakukan penipuan, menjauh dari jalan kebenaran Allah. Itu nampak dalam diri iblis yang representasikan daripada ular itu, yang membutakan pikiran daripada Hawa, sehingga jauh dari Allah, jauh dari firman, memberontak kepada Allah. Ambisi daripada ular itu dapat kita lihat bahwa dia seolah-olah menjadi pemilik dan pemberi izin kepada Hawa dan Adam. Sementara bahwa Taman Eden itu adalah milik daripada Allah, di bawah pengetahuan Allah. Sehingga kalau kita masuk ke dalam titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Kalau dalam bahasa makaliangi ugasan ni debata, ini menjadi dasar daripada ular tersebut. Akibat adalah hukuman pada ular tersebut. Dikutuk Allah, berjalan dengan perut. Dan demikian juga dengan hukuman yang dilakukan kepada ular dan kepada manusia itu. Ular akan meremukkan tumit manusia, namun manusia akan meremukkan kepala ular. Artinya, kita mau melihat peperangan rohani yang terjadi melalui manusia, melalui perempuan akan lahir anak manusia. Itu dilengkapi di dalam diri Yesus Kristus yang meremukkan dan menghancurkan kuasa iblis melalui salib. Sehingga kalau kita memasuki sekarang minggu-minggu es,
minggu-minggu abu. Kalau dalam kalender HKBP itu dimulai daripada minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Firman yang mengingatkan, mengarahkan kita untuk menyerahkan seluruh beban hidup kita, meletakkannya di kaki Yesus yang menjadi pusat daripada keselamatan kita. Seluruh rangkaian atau nama minggu, atau tema minggu, atau topik minggu diarahkan kepada Yesus yang menjadi sentral keselamatan kehidupan manusia, sehingga menjadi percaya. Kasih Kristus, manusia di dalam diri Yesus Kristus akan mengalahkan kematian itu, dan Yesus Kristus mengangkat manusia yang sudah mati itu untuk menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Kasih Kristus, efek daripada dosa yang digambarkan pada nats yang telah kita dengarkan, kita diingatkan, topoti dosamu tu dibata. Mohon ampun dosamu kepada Tuhan. Artinya kita diajak untuk melihat ketergantungan kita pada Allah. Kemenangan kita, kemampuan kita hanya di dalam iman, percaya, dan ketaatan kita. Hawa diperbaharui oleh Tuhan Allah pada saat ini, yang pada mulanya dia mau bebas dari Allah, dia mau bebas daripada suaminya. Sekarang Allah mengingatkan dengan hukuman bahwa ketergantungan pada suami, ketergantungan ke dalam kepersekutuan itu, solusi menjadi bagian yang dilakukan oleh Hawa dan Adam. Sehingga kalau di dalam pernikahan, hai suami, kasihilah istrimu, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dampak daripada kutuk itu, kita dapat lihat penderitaan jasmani, perjuangan, dan harus mengalami kematian. Namun kematian telah digantikan oleh Kristus menjadi kemenangan. Kekasih Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita melalui Minggu Infokatifit ini. Mari kita berseru kepadanya. Mari kita melihat salib itu. Mari kita memohon dan berserah kepadanya. Kita tidak perlu lagi untuk saling menyalahkan. Kalau dalam nas ini sangat jelas sekali bagaimana Adam menyalahkan Hawa, bagaimana Hawa menyalahkan ular, dan bagaimana ular menjadi penerima daripada hukuman itu. Di dalam keselamatan yang telah kita terima melalui pengampunan dosa kita, saling menyalahkan digantikan menjadi saling mengampuni, saling memaafkan. Forgive, forget, dan forgo. Ada 3 yang mungkin kita ingat dalam pertanyaan waktu-waktu yang lalu. Memaafkan dan melupakan kelemahan dan kekurangan untuk maju menatap ke dalam pengharapan. Di sana kita dapat melihat bahwa kita menerima pembaharuan daripada Tuhan. No scapegoat. Tidak lagi mengkambing hitamkan. Karena memang di tengah kenyataan, di tengah kehidupan, sering sekali sifat menyalahkan orang lain. Senang dipuji, kalau susah saling menyalahkan. Ini menjadi fakta yang sangat sering terjadi di tengah kehidupan, dan bahkan menjadi biang kerok daripada setiap permasalahan. Kalau sudah yang tidak enak, itu menjadi kita blame, kita menyalahkan kepada orang lain. Tetapi kalau yang senang, seolah-olah itu hanya milik kita, tidak menjadi milik orang lain. Nasihat firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, berserulah kepadanya. Apakah engkau dikambing hitamkan?
Apakah engkau menjadi kambing hitam? Artinya disalahkan dan dipakai sebagai alat untuk menyalahkan orang lain. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, topoti, mohon ampun dosamu kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini melalui firman yang telah meneguhkan kita. Mari kita saling mengampuni, memaafkan di tengah keterbatasan, kekurangan, kelemahan, dan terlebih segala dosa yang telah kita perbuat. Sebagaimana Kristus yang telah menyelamatkan kita, kita menjadi garam dan terang bagi sesama. Amin.